Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk IHSG kita hari ini, IHSG kita pembukaan dia menguat ya di zona hijau, tetapi pada sesi 2 tiba-tiba dia langsung terjun ke zona merah, koreksi ya, dan pada hari ini sih penutupan tetap di zona hijau yang menguat dengan kenaikan 0,16 persen ya untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, kita langsung aja lihat di pergerakan IHSG kita. Nah, jadi untuk pergerakan hari ini nih mungkin bisa dibilang mirip seperti sesuai dengan yang kemarin yang kita analisa ya, di mana pergerakan IHSG kita memang sudah mendekati level support, tetapi yang kita perlu waspada itu adalah biasanya kalau misalkan pergerakan harga yang dia turun menembus level support, itu besoknya biasanya dia masih ada cenderung atau masih ada ruang untuk IHSG-nya dia koreksi ya, maksudnya turun dulu sebelum pantul dari level support-nya ya. Nah, jadi pada perdagangan hari ini nih kita lihat bahwa IHSG kita sempat memang terjun koreksi lebih dalam, kalau nggak salah minus sampai minus 0,30% sebelum akhirnya dia naik kembali ke zona hijau ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga saat ini IHSG kita masih berkisaran di sekitar level supportnya di sekitar 5.956 ya, di sekitar sini ya. Jadi masih levelnya masih harganya masih tertahan di sekitar level support ini. Mmm, untuk pergerakan menurut saya tetap kita harus waspada ya, soalnya kita tahu kondisi Covid-nya juga masih tidak menentu. Ini pun juga kalau menurut saya harganya tertahan di level support tuh ya memang menurut saya semata technical rebound ya, soalnya emang pas menyentuh level support biasanya emang ada pantulan terlebih dahulu sebelum kalau misalkan memang IHSG kita mau lanjut melemah ya, untuk berkonsolidasi di sekitar zona ini ya. Nah, kita lihat aja langsung dari RSI-nya. RSI-nya pun kita lihat dari per day-nya. Ini kita lihat bahwa perdagangan pada hari ini tuh dia baru naiknya sangat dikit ya. Ini kita lihat dari awalnya 28 di RSI 43,13 naik ke 44,18 ya. Jadi naiknya pun kalau kita lihat sendiri ini masih relatif lebih kecil daripada sebelumnya. Jadi eh, belum terlalu menunjukkan cukup solid ya kalau secara per day-nya kalau IHSG kita akan berhenti di level support ini ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 4 jamnya nih. Nah, kalau untuk per 4 jamnya ini sebenarnya kita lihat bahwa RSI-nya sebenarnya relatif cukup tertahan ya. Jadi kita lihat di sini RSI-nya di 39 saat ini naik, dan pada penutupan hari ini RSI-nya tertahan di sekitar 41,18 ya. Ini kalau kita lihat secara level RSI sebenarnya kalau menurut saya level RSI di sekitar 40 sampai 50 tuh masih terjaga ya, pergerakan bullish dari pergerakan suatu sekuritasnya ya. Jadi kalau kita lihat dengan 4 jamnya sih memang terlihat bahwa IHSG kita seperti tertahan di level support ini. Dan kalau kita lihat per jamnya ini sebenarnya juga seperti yang saya waktu itu bilang ya, ini RSI-nya memang sudah menyentuh level oversold sehingga mungkin cenderungnya akan ada technical rebound ya. Ini kita lihat perdagangan hari ini ternyata dia naik RSI-nya, dan hari ini pun RSI-nya masih tertahan di level yang naik ya. Nah, ini kita lihat sendiri ya, arahnya dia trennya masih mengalami kenaikan dari pergerakan IHSG. Jadi kalau menurut saya secara teknikal ini IHSG mungkin akan menguji level supportnya kembali di sekitar 5.956. Mungkin masih banyak investor yang mungkin wait and see terlebih dahulu melihat apakah IHSG kita bisa bertahan di level support ini untuk berkonsolidasi di zona ini ya. Kalau misalkan ternyata IHSG kita gagal bertahan di level support ini, mungkin karena emang ada berita atau apa yang memberikan sentimen negatif terhadap IHSG kita bisa jebol support ini, dan mungkin bisa apa di perdagangan di level zona yang lebih rendah ya, di sekitar 5.845 hingga 5.956 ya. Jadi baiknya kalian tetap wait and see, berwaspada. Kalau kalian entry pun juga jangan all in ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan IHSG, dan selanjutnya yang saya ingin bahas itu adalah gudang garam. Nah, jadi gudang garam ini sebenarnya saham yang waktu dulu tuh saya sempat analisa ya, maksudnya bukan di video ya, tapi saya sempat analisa bahwa emang udah garam ini nih awalnya dia downtrend ya. Jadi kalau kita lihat dari perdagangan dia semenjak Maret
itu ya semenjak Maret itu gudang garam ini emang terus mengalami downtrend, dan bahkan belum ada tanda-tanda golden cross dari MA200 dan juga MA50-nya ya. Ya MA200 nih yang garis putih dan juga MA50 tuh yang garis hijau ini yang kita lihat sendiri, sampai dari dari awal Maret, pandemi sampai sekarang, terus di bawah terus. Jadi emang trennya ini gudang garam terus mengalami penurunan ya. Nah, akhirnya waktu itu memang benar kalau gudang garam ini terus mengalami penurunan hingga ke level 32.000 yang ini dari awalnya gudang garam nih, di kisaran di sekitar 50.000 ya. Jadi emang, gudang garam ini sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Nah, sebentar nih kita ganti dulu ke money flow index. Nah, tetapi saat suatu sekuritas lagi turun-turunnya ini apalagi di gudang garam kan sebenarnya kan, suatu, emiten yang cukup baik ya, maksudnya bukan saham yang goreng-gorengan ya, ini saham yang cukup baik. Nah, jadi, saat suatu emiten ini lagi turun ini justru menjadi kesempatan ya untuk kita mungkin bisa, pantau dan juga melihat kapan reversalnya mungkin akan terjadi ya. Nah, jadi untuk gudang garam ini sebenarnya ada tanda-tanda reversal yang bisa sebenarnya kita untuk entry ya, yaitu di kisaran sini ya, yaitu di mana level support di saat dia mengalami penurunan di awal Maret 2020 ya, di sekitar sini ya. Jadi waktu gudang garam menyentuh di level 32.000 itu menjadi suatu titik yang cukup menarik untuk kita lirik gudang garam ya. Dan selain itu kita lihat secara teknikalnya ini saat harganya menyentuh di sini, naik dikit lagi terus dia nyentuh di level yang sama ya, seperti kayak double bottom. Ini menunjukkan bahwa MACD-nya pun justru dia udah naik ya. Kita lihat sendiri ya, harganya dia menyentuh di sini terus dia naik turun di level yang sama. MACD-nya justru dia sudah naik ya. Dan juga money flow index-nya pun dari awalnya di sini turun di level yang sama, money flow index-nya sudah pelan-pelan dia udah nanjak. Nah, jadi kalau menurut saya ini menjadi titik penentuan dari gudang garam. Soalnya kita lihat sendiri harganya sudah menyentuh level support kembali, harganya pun juga tidak menyentuh level yang lebih rendah ya. Dan dari perdagangan ini pun kita lihat bahwa ada perubahan dari tren saat harganya mulai kembali di atas MA20 ya. Ini kita lihat kembali di atas MA20 dan bertahan di atas MA20. Dan akhirnya dia terus mengalami kenaikan hingga saat ini ya, break beberapa resisten di sini dia sempat koreksi sebentar terus dia naik lagi. Dan saat ini gudang garam harganya sudah mencapai 43.500 ya. Sangat tinggi sekali untuk pergerakan gudang garam. Nah, untuk saat ini money flow index ya, money flow index di 95, jadi sangat overbought ya, bahkan per day-nya pun sudah menyentuh level overbought. Ini kita lihat per 4 jamnya juga sama menyentuh level overbought ya, jadi dia sempat berkonsolidasi terus dia naik kembali. Saat ini sudah sangat overbought sekali kalau menurut saya. Dan kita kalau lihat dengan time frame per jamnya pun emang ini emang sangat strong uptrend ya, soalnya harganya tuh money flow index-nya terus tertahan di atas sekitar 60-an dan akhirnya dia naik ke atas lagi, menyentuh level overbought ya saat ini di level 77,688 untuk gudang garam. Jadi kalau menurut saya overall masih strong uptrend, kita lihat sendiri aja harganya terus di atas MA5. Tapi kalian harus antisipasi bahwa gudang garam ini mungkin akan koreksi terlebih dahulu ya. Mungkin kalian perlu antisipasi bahwa gudang garam ini akan koreksi terlebih dahulu, dengan targetnya itu di sekitar 40, kalau menurut saya ya mungkin targetnya pullback terlebih dahulu hingga ke 40.250 yaitu di level supportnya di sini ya, gitu. Oke, jadi itu untuk gudang garam dan selanjutnya kita akan bahas ada yang request WIEM ya. Nah, jadi WIEM ini juga bisa dibilang mirip seperti kayak yang tadi ya gudang garam ya. Sebentar. Ya, jadi kita lihat sendiri secara pergerakan harga ini harganya di bawah MA20 emang lagi downtrend. Nah, terus pada perdagangan yang ini ya saat dia mulai menyentuh di sini kita lihat bahwa MACD-nya ini sudah mulai ada nanjak ya. Kita lihat ya. Harganya dia turun ke level yang lebih rendah tetapi MACD-nya justru garisnya sudah naik ke atas ya. Nggak sekuat yang gudang garam sebelumnya ya, maksudnya signalnya nggak terlalu kuat. Tapi kita lihat bahwa kita lihat di sini bahwa penurunannya sudah ada pelemahan, menyentuh juga mendekati level support dan juga money flow index ini sebenarnya juga ada tanda-tanda seperti bullish divergence ya sedikit ya. Jadi emang ada tanda-tanda dia akan pantul dan WM ini sempat dia pantul ya break atas MA20-nya.
Nah, tapi pada perdagangan hari ini dia koreksi ya, minus 6,77% ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini WIM ini setelah dia break EMA 20 dan juga level resistnya dia turun kembali ke bawah ya. Sekarang nih kisarannya masih di sekitar EMA 20 ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga pun menurut saya baiknya kita wait and see, kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas EMA 20-nya untuk menunjukkan bahwa emang ada perubahan tren dari pergerakan WM ini benar-benar solid ya, atau maksudnya bukan false breakout dari pergerakannya ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 4 jamnya, ini 4 jamnya emang menyentuh level yang sangat overbought. Jadi kalau menurut saya ini koreksi sebenarnya juga bisa dibilang cukup wajar ya, soalnya emang dia break EMA 20 dan juga pas di level resistennya. Pasti banyak orang yang take profit sesuai target dari trading plan mereka masing-masing. Dan kita lihat dengan time frame per jamnya juga sama, level 95, jadi emang sangat tinggi sekali. Dan ini pun saat minus 6% pun ya, 6% pun ini money flow index-nya masih relatif cukup tinggi di 68,19 ya. Jadi memang masih relatif tinggi untuk pergerakan WIM. Jadi kalau menurut saya masih ada potensi untuk WIM ini naik untuk berubah tren dari awalnya dia downtrend ya. Baiknya kita wait and see dulu aja. Kita lihat apakah dia bisa bertahan. Kalau misalkan mau bertahan, ada potensi untuk dia naik lebih tinggi. Kalaupun misalkan dia gagal, baiknya kita bisa antri lagi mungkin di sekitar level supportnya di sekitar 520 ya. Jadi mungkin akan membentuk seperti double bottom terlebih dahulu sebelum dia reversal untuk berubah tren dari pergerakan WIM ini ya. Oke, jadi itu untuk WIM, dan yang terakhir ada yang request yaitu AGRS ya. Nah, jadi untuk AGRS ini kita lihat sempat udah ARB berjilid-jilid ya, dia ARB mengalami ARB turun-turun, dan kita langsung aja dengan time frame per jam ya. Untuk saham-saham seperti ini kita agak sulit untuk menggunakan time frame yang lebih tinggi ya. Nah, jadi untuk time frame per jamnya pun kita lihat bahwa saat hari ini dan juga kemarin itu harganya sudah mulai tertahan ya, penurunannya sudah mulai tertahan. Money flow index-nya dari awalnya data dia sudah mulai naik ke atas. Ini money flow index di level 13. Tetapi overall kita lihat di sini agak cukup sulit untuk kita analisa ya. Jadi maksudnya ini belum tidak menunjukkan bullish divergence atau apa, ini cuman menunjukkan bahwa memang ada yang masuk kembali ya, money flow-nya ada yang mulai entry sekarang, di mana harganya sudah mulai tertahan di sekitar sini ya, yaitu di sekitar level titik rendahnya saat dia sempat turun juga ya. Jadi bisa dibilang ini sekitar di level support dari AGRS dia, penurunan dia sebelumnya ya. Kita langsung lihat aja dari pergerakan brokernya, soalnya cukup sulit kita lihat analisa teknikalnya. Nah, jadi untuk broker ini cukup menariknya dari perdagangan AGRS ini adalah ada broker CP ya, dan setahu saya ini CP ini adalah salah satu broker bandar yang saya ketahui. Nah, CP ini sudah entry di saham AGRS hari ini ya, dengan melakukan net buy yang cukup besar. Dan kalau kita lihat di bagian penjualnya ini sebenarnya saya nggak terlalu lihat ya, apakah ada broker bandar yang melakukan penjualan. Yang kita lihat GRAO yang melakukan penjualan, tapi saya kurang terlalu kenal. Jadi kalau di secara pergerakan broker ini kita lihat bahwa sebenarnya sudah mulai imbang kembali bagian beli dan jual, dan di bagian pembelinya ini ada broker bandar ya, CP, yang sudah entry juga ya di saham AGRS ini ya. Sehingga dengan entry-nya broker bandar, kalau menurut saya mungkin ada potensi untuk AGRS ini mungkin akan naik dan mungkin akan tertahan di level supportnya di sekitar sini ya, sebelum dia akan mengalami kenaikan ya gitu ya. Oke, jadi itu untuk AGRS dan juga untuk review saham hari ini ya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.